Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman cerita untung, apa kabar semuanya? Terima kasih untuk yang selalu support di kita dan juga memberikan komen-komen dan juga kritik dan saran yang terus masuk ke channel kita. Dan semoga apa yang kita tayangkan ini memberikan masukan-masukan positif atau juga manfaat buat teman-teman semuanya ya. Untuk yang ingin tahu apakah ada cerita menarik hari ini, ini cerita menarik yang nggak terduga juga nih. Tapi jangan kemana-mana, sebelum kita lihat siapakah tamu kita lihat dulu profilnya berikutnya. Assalamualaikum teman-teman cerita untung. Memiliki rumah adalah impian semua orang. Tetapi kebanyakan yang membeli rumah hanya memperhitungkan baik secara dunia dan tanpa memperhitungkan aturan-aturan Islam. Andi Putra Nugraha, founder Rumah Halal Indonesia. Rumah halal? Memang ada ya rumah haram? Memulai untuk mencari tahu mengenai bisnis properti, Andi tersadar mengenai halal dan riba. Ya kalau pemahaman sekarang itulah salah satu bodoh atau jahatnya riba gitu kan. Udah nyicil makin besar, ditambah juga kalau misalkan telat kena denda, ketika value-nya makin kecil. Nah, dan sebesar-besarnya si sales kalau misalkan makin panjang tenornya, cuannya makin banyak. Ya kalau dulu ya, misalkan nih bunganya harusnya adalah cuman 2%, misalkan ya. Ya kita minta bikin 5% dong. Ini tajir kok konsumennya. Sampai akhirnya memutuskan untuk bisnis rumah halal berkat ilmunya yang ia dapatkan di tahun 2020. Penasaran apa sih rumah halal itu? Benarkah rumah halal tanpa denda dan tanpa sita? Kok bisa ya? Nah, simak lengkapnya di channel Cerita Untung sekarang. ya, itu dia tadi profil dari tamu kita. Langsung kita kenal dengan Kang Andi. Masya Allah. Assalamualaikum Kang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat ya? Alhamdulillah. Waduh, ini saya dapat insight informasi nih, katanya Kang Andi dulu sekarang ini udah jadi seorang pengusaha yang alhamdulillah rezekinya dilancarkan Allah, tapi dulunya ternyata sempat merasakan pahitnya kehidupan gitu. Boleh tahu dulunya itu kegiatannya apa yang bisa dibilang sebagai sebelum turnover seperti sekarang? Pahit getirnya itu sebenarnya ketika dulu awalnya memang terjun di dunia otomotif, lebih tepatnya di bidang salesnya. Sales jualin mobil ya pokoknya ya. Tahun berapa tuh? Itu sebelum nikah, 2011 jadi. 2011-an udah mulai? Udah mulai di otomotif. Apa masalah dengan otomotif? Sebenarnya di bisnis otomotif, kalau yang saya tahu nggak ada yang haram deh. Gimana ya sih sebenarnya? Oke, jadi dulu pun juga ya udah yang penting taunya jualan, ngerasa bisa jualan, ya udah jualan, nggak, belum pernah sama sekali terpikir yang namanya ke arah halal haramnya. Gitu. Dan ya alhamdulillah ternyata dari 2011 dulu sih merasanya Allah kasih rezeki untuk bisa sampai nikah di tahun 2012 dari otomotif juga. Seperti itu. Dan 2012 terus juga bisa menikmati, ya sedikit menikmati kehidupan, akhirnya bisa punya 2 mobil, gaya lah. Satu buat saya, satu buat istri. Tapi pokoknya itu peak puncak karir tahun berapa di dunia itu? 2013 kalau nggak salah. Bahkan alhamdulillah sempet dapat reward itu jalan-jalan ke luar negeri waktu itu. Kayaknya tronton nih kayaknya. Kemana? Itu ke Australia dulu seminggu. Ya, waduh, masya Allah. Itu full free semuanya. Full free semua. Full free. Nah, itu kan tuh reward dari penjualan yang bagus ya. Betul. Kalau boleh tahu nih, berapa unit paling banyak pernah dijual per bulan? Per bulan ya? Atau per tahun ya? Per bulan sih kalau nggak salah dulu targetnya aja. Kalau targetnya aja kan ada jenjang karirnya juga tuh, dari mulai junior sales itu minimal di 3 per bulan. Lalu naik lagi, itu naik ke 5, naik lagi jadi 7. Dulu tuh kalau nggak salah udah rata-rata di 7 sampai 5, 7, kadang 10 per bulan. Jadi kalau misalkan yang dulu kita bercandaanin kita nih dulu, teman-teman sales bercandaan kita adalah dosa kita bukan tentang halal haramnya, tapi tentang dosa kita akan kemacetan Jakarta tuh dosa kita. Waduh, saking pedenya ngejual mobil ya? Iya. Padahal mobil itu kan range-nya itu kalau nggak salah yang dijual itu yang kisaran di 500-500. Iya, ada mulai dari 200-an sampai 1 miliaran kan juga ada. Iya, jadi range 200 sampai 1 miliar ya. Dan alhamdulillah dulu
malah banyak dapat di Ketahuan dong mereknya. Oh, kita sensor ya. Ya, depannya F, belakangnya R. ceplosan. Oke. Ya, sorry. pokoknya SUV yang harganya 500-an dulu. 500-an gitu, itu bisa kejual gampang ya. Ya. Jadi Dan itu baru dari satu orang saya doang kan. hmm, Sedangkan teman-teman sales di satu ruangan itu aja ada 20 atau 30-an. Makanya ya kita bercandaannya dulu dosanya macetnya Jakarta itu dosa kita gitu kan. Karena satu orang aja 5 sampai 10 unit. 5 sampai 10 kali 20. Kali 20 orang. Waduh. Tapi memang strategi marketing sales and marketingnya memang kuat juga ya, Ya. bagus juga gitu. Maksudnya Dididiknya memang ngejar target gitu betul, ya. betul. Kemudian akhirnya dapat itu untuk penjualan sesuatu yang nggak mudah juga untuk ngejual barang di atas 200 betul. juta gitu. Diawali ketika menikmati pendapatan itu, kita nggak bilang menjual mobil itu haram ya teman-teman ya, nggak bilang itu. Tapi mungkin nanti dijelasin mungkin di part mananya gitu ya. Nah, kalau misalnya di awal ketika ngerasain bisa ngejual mobil gimana rasanya? Iya, seneng Mobil banget. pertama yang dijual apa tuh? Dulu pertama kali itu jualan ke temen. Ketika pertama kali masuk gitu kan, itu MPV, mobil MPV itu Pecah telur ya? Iya, Pecah telur. pecah telurnya itu dibantu sama temen, alhamdulillah gitu kan. Ketika tahu, oh lo sekarang di situ, ya udah kebetulan nih gue mau beli ini gitu kan. Oh ya udah, alhamdulillah akhirnya dia SPK namanya kan, surat pemesanan kendaraan. Ya itulah pecah telur pertama gitu. Wow, seneng banget. Dan dulu itu cicil, kalau nggak salah, pecah telur pertama itu. Cicil ya? Cicil, kredit. Kredit. Gitu. Dan di situ pun juga ya masih senang-senang aja, ternyata gue bisa jualan gitu kan. Terus juga ya terus ikut training, dibimbing, diajarin sama para senior. Ya alhamdulillah ternyata Tahu caranya. akhirnya tahu caranya, ikut pameran, diikutin training-training, dan akhirnya ternyata gini tuh caranya. Dan akhirnya alhamdulillah terus aja tiap bulan ada aja 3, 5, 7, bahkan pernah 10, bahkan pernah lebih. Enaknya apa sih jual mobil? Nah itu. Dapat untungnya gimana sih? Teknisnya gimana? Ini belum banyak yang tahu nih. Ya misalnya kalau mungkin yang udah paham mengenai riba, pasti pilihannya beda gitu. Cara udah memperoleh kendaraan itu kan tentunya juga. Nah tentunya juga masih ada teman-teman kita yang ya yang penting gue punya mobil biasa dengan bunga itu hal yang biasa aja, ada juga teman-teman begitu. Ya kita juga ibaratnya ya pilihan masing-masing gitu ya. Kalau dari sisi penjual, ya misalnya gini, misalnya kliennya nih konsumen beli cash, dapatnya berapa? Kalau orang kadang melihat atau menilai sales otomotif tuh, wah kayaknya hidupnya keren, mewah, gaya, lifestyle-nya keren gitu kan. Padahal mah kalau misalkan jualan banyak secara hard cash gitu kan, harga mobil untuk dulu ya, zaman saya masih sales dulu, harga mobil sekelas 500 jutaan SUV, zaman dulu di brand tersebut, itu kalau misalkan konsumen hanya beli cash unitnya saja tok, itu paling cuma dapat 500.000. Untuk unit yang seharga 500 jutaan. 500 juta dapetnya 500.000. Dulu ya seperti itu ya. Widih. Dan kalau misalkan di bawah-bawah itu kalau nggak salah paling kecilnya kalau nggak salah ada di 150.000. Mobil yang harganya ratusan juta. Kalau konsumen beli secara hard cash, pahit banget lah. Dapetnya cuma 150.000. Paling gede mobil paling mahal di brand tersebut anggaplah dulu 800 sampai di atas 1 M. Kalau konsumen tersebut bayar secara hard cash tok unit aja, itu cuma 800.000. Ya Allah, 0,1%. Iya, bahkan nggak nyampe. Enggak bener ya. 500 juta ya 1% 5 juta loh. Iya. Ini 500.000. 500.000. Jadi 10% dari 500.000. Waduh, jadi Itu untuk pembelian secara hard cash ya. Dan dia nggak pasang aksesoris, dia nggak asuransi kayak gitu. itu cuma dapat bonus 500.000. Ya. Jadi Apa orang-orang ya namanya ya, closing fee mungkin atau apa ya, lupa.
Jadi kalau temen-temen gitu ya, misalnya kayak ke dealer mobil gitu kan, kayaknya oke, tapi saya beli cash gitu misalnya kan. Seolah-olah yang nawarin tuh happy gitu kan. Justru kan ya lu cash. Iya, makanya kalau misalkan beli mobil pasti, misalkan nih Mas Ari beli mobil, gue pengen beli secara hard cash, pasti mereka akan nawarin cicil aja Mas, gitu kan. Ya duitnya lumayan buat Mas Ari puterin, pasti akan dirayu seperti itu, pasti. Karena kenapa ya, itu bagian dari tuntutan perusahaan tentunya. Karena kalau misalkan memang ada dealing apa perusahaan dengan leasing itu? Ya, tentunya akan ada apa ya namanya? Dulu disebutnya adalah refund, gitu kan. Nah, refund itulah yang membuat si sales ataupun mungkin si brand tersebut ya punya cuan lebih, gitu. Nah, kita ngomongin cuan lagi. Kan udah kerjaan yang lama ya, jadi nggak apa-apa ya. Iya. Misalnya mobil 500 juta, Ya. kemudian dicicil, gitu. Berapa keuntungan perusahaannya, berapa keuntungan buat si sales? Kalau untuk perusahaannya sih detailnya nggak terlalu dalam ya pahamnya, nggak tahu lah, anggaplah nggak tahu. Tapi kalau misalkan memang, tapi kalau misalkan memang si salesnya karena memang udah pernah ngalamin langsung, kan kalau cicilan tenor makin panjang, cuan makin besar. Jadi kalau orang misalnya nyicil itu suruh mereka sepanjang-panjangnya lah, selama-lamanya gitu kan. Kalau bisa 20 tahun, 20 tahun kali. Pantes waktu itu. Tapi rata-rata di otomotif itu kurang lebih 5 tahun, paling mentok ya. Iya, setahun aja deh, Pak. Setahun deh, nggak apa gitu. Dibikin 3 tahun nggak apa-apa gitu. Saya mau setahun 3 tahun mas lebih murah. Tetap debatnya main panjang-panjangan dulu. Pengen panjang-panjangan. Ya kenapa orang mau bayar malah nggak mau? Misalnya cepat lunas malah nggak boleh. 500 juta misalnya. Dapatnya berapa kantonginnya? Kalau harga mobil anggaplah 500 jutaan dulu ya. Paling panjang misalnya? Paling panjang tuh dulu 5 tahun gitu ya. 5 tahun nyicil mobil? 5 tahun. Itu mobil ketika lunas sudah bekas itu mobil. Harganya udah nggak segitu. Iya, dan itu kan defisit ya sebenarnya kan. Kalau mobil itu. Jadi 500, misalnya 500 juta nih beli mobil. Sebenarnya ketika dibayar 5 tahun berikutnya harga fullnya itu kan bisa sampai 700 ya. Ya kan? Iya. Harga sebenarnya dia tuh rugi 200 sebenarnya kan? Iya. Pada Dan saat harga itu value mobilnya itu udah tinggal 300 kan? Betul. Itu. Ya makanya kan ya kalau pemahaman sekarang itulah salah satu ya bukan bodoh atau jahatnya riba gitu kan. Udah nyicil makin besar, ditambah juga kalau misalkan telat kena denda ketika value-nya makin kecil. Nah, dan sebesar-besarnya si sales kalau misalkan makin panjang tenornya, cuannya makin banyak. Ya kalau dulu ya yang ini kalau murni tanpa nakal-nakal itu paling di 45 jutaan. 45 juta. Kalau dengan nakal? Kalau dengan nakal sih bisa unlimited sih. Karena ya Masya Allah, semoga konsumen-konsumen yang ketika nonton ya pernah beli sama saya. Dan 10 tahun yang lalu juga udah itu. Ya, mobilnya juga udah dijual itu. Mudah-mudahan diampuni ya Allah. Iya, kita harus bini mah gitu kan, enggak apa-apa nih. Maksudnya biar kebuka gitu. Iya. Iya kalau misalkan pakai nakal unlimited. Unlimitednya? Ya, misalkan kita mau pesan ke si leasing tersebut, misalkan ya. Misalkan nih bunganya harusnya adalah cuman 2%, misalkan ya. Ya kita minta bikin 5% dong. Ini tajir kok konsumennya. Bisa sampai ke sana. Gitu. Sisanya buat dan itu bisa. Tapi kalau ketahuan sama brandnya, perusahaannya udah selesai, di-cut. Oh, betul. Ketahuan nggak? Nggak ketahuan? Dulu nggak. Itu bisa kantongin berapa? Oh, itu belasan, puluhan per unit bisa. Belasan puluhan juta per unit bisa. Kita hitung misalnya paling minimnya ya. Harga 200 juta, 10 unit per bulan berarti datengin income buat perusahaan di atas 2 miliar per bulan, gitu kan berarti masnya waktu itu kan. Kemudian buat pribadinya itu berarti kan sekitar misalnya 15 juta kali 10 gitu kan, untuk tambahan gaji 150 jutaan, begitu ibaratnya kan. Bisa penambahan bonusnya nih di luar gaji pokok, gitu kan. Itu berarti dengan kenakalan ya? Dengan kenakalan gitu kan. Nah, waktu ke Australia dapat bonus itu ketika penjualan berapa tuh? Wah, berapa ya? Kalau nggak salah belasan, karena itu kualifikasinya beberapa bulan kalau nggak salah. Oh, 3 apa 4 bulan gitu. Per tahunnya dapat baru. Nah, itu kalau nggak salah kualifikasi 3 sampai 4 bulan waktu itu, dan alhamdulillah tercapai. Itu kalau nggak salah per bulannya di atas 5, tapi
nggak sampai 15 sih, belasan lah Belasan ya, gitu. per unitnya. Oke, ini dari sisi pekerjaan sales mobil ya. Kalau dari MLM, Kalau dari MLM sesudah sebelum? sesudah. Sesudah. Jadi sebelum otomotif pernah sih, pernah MLM juga gitu kan. Terus sempat merasakan, oh iya punya penghasilan dari MLM. Tapi kan kalau MLM yang dulu sebelum otomotif itu sebelum nikah. Jadi penghasilan segitu juga, gue punya penghasilan loh gitu kan dari MLM yang diikuti. Gitu ya, seru-seruan karena kan MLM itu semangatnya luar biasa kan kayak gitu. Nah akhirnya ketika ingin nikah, ya salah satu syarat dari calon mertua dulu Harus bekerja tetap. betul harus yang punya penghasilan tetapnya. Oh ya udah, masuklah ke otomotif tersebut. Nah setelah masuk ke otomotif, setelah akhirnya resign juga dari sana, ikut lagi MLM lagi. MLM lagi. Dan di situ ya pernah merasakan dapat reward juga jalan-jalan. Seperti itu, jalan-jalan dulu ke cruise. Cruise. Waduh, ini penjualan tinggi nih udah levelnya nih. Waduh, berapa orang tuh downline udah? Itu berapa ya? Belum banyak sih dulu. Karena memang ada strategi-strateginya, diajarin kayak gitu juga kan. Dan ya sedikit banyak sih dulu berpikir juga, ini dulu tim gua yang jualan, gua hanya jualan sekian, tapi gue yang berangkat. Zolim nggak ya gue? Dulu sempet terpikir seperti itu sebenarnya gitu kan. Tapi ya aturan perusahaan membuat Sistemnya gitu. iya sistemnya. Oh ya udah. Nama antum yang memang keluar gitu kan. Jadi payah orang, kemudian rewardnya buat kita gitu ya. Gitu. Oke, kalau kita dengar ceritanya Mas Andi nih, Kang Andi nih, pekerjaannya kayaknya easy money gitu. Kayaknya duit gampang banget dateng gitu, kemudian mudah diperoleh, kemudian bisa nikah, ya kan? Dapat mobil langsung punya 2 kendaraan segala macam gitu. Tapi dua-duanya ditarik akhirnya. Ditarik akhirnya? Gitu? Kenapa emang? ya itu. Perusahaan. Itu waktu itu Telat bayar waktu masih udah resign dari otomotif. Lalu ikut MLM gitu kan, nggak langsung punya penghasilan, masih jatuh bangun. Ya akhirnya nggak sanggup lanjutin bayar cicilan. Gitu kan. Nah, ketika di awal nih, ketika hidup yang begitu nikmat gitu, yang dirasain apa ketika waktu itu dengan uang mudah itu apa aja tuh? Emang enak hidup atau ada sisi lain yang bikin? Dulu sama sekali belum terpikir bahwa ya adanya dosa riba, hal haram seperti itu sama sekali masih jauh lah terpikir dari sana. Jadi ya masih sangat menikmati aja, dan ketika misalkan ini kok gua nggak sanggup bayar ya gitu kan, ini sebenarnya potensi bisnisnya bagus, tapi kenapa kok belum dikasih peluang dapat rezeki yang besar gitu kan. Dan di situ saya masih berpikirnya berarti emang guanya aja nih masih bodoh, ngejalanin bisnisnya belum maksimal nih. Gitu. Tapi kalau berpikir sekarang mungkin kan, ternyata ya kan ada ya di dalam Al-Quran yang menjelaskan bahwa para pelaku riba ujung-ujungnya itu adalah merugi, gitu kan. Ya belum paham ke sana, tapi kita mikirnya pada saat itu adalah ya emang guanya aja belum maksimal nih ngejalanin bisnisnya. Udah kerja keras lagi, dapat sedikit-sedikit tapi ya tetap belum mampu untuk bayar cicilan, menafkahi anak istri juga secukupnya, seadanya. Malah di kondisi saat itu udah punya anak 3 padahal, gitu kan. Udah punya anak 3, tapi kok masih begini-begini aja ya, gitu kan. Ya dapat reward, jalan-jalan ke luar negeri, alhamdulillah. Padahal ya duit juga belum seberapa gede-gede amat sebenarnya gitu kan. Ini menarik nih. Memang banyak yang kisahnya mirip bahwa angka tersebut seperti besar, tapi kayak nggak ngerasain. Iya betul. Itu kayak uang jin dimakan setan. Uang kemana ya gitu. Ini tiba-tiba habis buat ini, tiba-tiba bos ini. Iya. Kok itu ketipu atau ini berantakan, anak bandel apa gitu, habis aja gitu. Kayaknya kan dapatnya gede, tapi kok kayak saldo kayak kurang. Iya. Udah ada kayak masuk kurang terus gitu kan gitu. Itu sih dirasain juga katanya. Iya, betul. Jadi kayaknya gampang dapat duit, tapi kok kayaknya untuk ini nggak bisa, untuk itu nggak bisa gitu kan. Kayaknya gampang dapat duit, apalagi zaman-zaman masih sales otomotif dulu kan. Itu gampang banget lah dapetin cuan gitu kan.
wah jahat lah pokoknya. Nah cuman ya itu dia, uang jin dimakan setan gitu loh. Kok kayaknya nggak berbekas, nggak ada manfaat dari setiap usaha yang kita jalani gitu kan. Dan di situ pun juga masih belum terpikir, bahkan sampai di titik yang malah sampai di titik yang istri kena pengurangan tenaga kerja. Dia cerita besoknya bahwa Bi, ini Ami kena ini juga nih, layoff juga ya? kena PHK gitu kan. Ini beberapa orang dan salah satunya nama Ami ada di situ gitu. Oh iya? Wah dulu positive thinkingnya apa? Wah Mi, ini alhamdulillah. Ini kan doa Abi biar Ami jadi ibu rumah tangga aja gitu kan. Positive thinking ke situ. Semangat ya. Kan orang MLM biasa, motivasinya tinggi kan, besar. Jadi diambil dari sisi positifnya terus. Gitu. Dan padahal di situ juga ngomong dalam hati sambil deg-degan, aduh, ini gue juga penghasilan belum gimana-gimana gitu kan. Selama istri masih kerja, masih ke backup sama istri pada saat itu. Dan qadarullah, subhanallah, sampai dengan di titik anak nomor 2 sakit. Gitu. Anak nomor 2 sakit dan itu bener-bener jadi titik terendah lah ya gitu loh. Yang sampai udah nggak punya apa-apa gitu kan. Ini malah anak sakit. Sakit apa? Dulu tuh DBD, cuman nyaris telat. Nyaris telat, karena kan kalau DBD itu kan katanya naik turun ya. Nah, panasnya naik turun. Nah itu ketika telat sehari lagi aja bawa ke rumah sakit, itu anak bisa lewat katanya gitu kan. Dan alhamdulillahnya ternyata di situ masih bisa diselamatkan, tapi langsung masuk NICU. NICU kan tahu sendiri biayanya ya. NICU itu. Dan pada saat itu juga tidak berpikir ini kenapa ya, masih berpikirnya oh DBD nyamuk. Nah ya udah gitu aja, tidak berpikir bahwa kalau sekarang mah berpikir oh iya ini efek dosa riba yang selama ini gue jalanin gitu kan. Terus sebelum anak masuk rumah sakit itu, ini inget banget makanya ternyata sebelum itu menyekolahkan sertifikat rumah, menyekolahkan sertifikat mobil, padahal udah lunas tapi disekolahkan. Untuk ambil kredit? Untuk usaha lagi ceritanya, uangnya usaha. itu untuk modal usaha lagi gitu. Tapi ya itulah, berasa banget setelah itu, wah itu benar-benar jatuh sampai anak sakit. Istri juga kena PHK pada saat itu, dan di situ pun juga masih berpikir oh ya udah anak sakit DBD, masih kayak keras hati aja gitu kan. Tapi karena memang dulu dirawatnya juga cukup banyak, saya sama istri pun juga nunggunya nggak boleh di dalam kan, kalau NICU kan di luar, sambil introspeksi diri, sambil nangis bareng juga, doa bareng, bangun malam segala macem. Disitulah kayak ini apa ya Allah, salah apa ya gitu kan. Akhirnya ya alhamdulillah qadarullah, biaya rumah sakit anak pun pada saat itu di backup sama keluarga gitu kan. Padahal dengan penghasilan segitu banyak. Jadi bener-bener kayak kok gue gak punya apa-apa ya, padahal dulu gue kayaknya nyari duit gampang banget gitu. Tapi kok sekarang segini perihnya gitu kan. Kayak nggak punya tabungan jadi. Nggak punya tabungan. Sampai harus usaha aja nggak dapat, dan nyekolahin sertifikat. Sekolahin sertifikat rumah, BPKB mobil. Harus dibantu keluarga. Rumah sakit harus dibantu keluarga. Juga nggak kecil. Ya gitu. Ya boro-boro tabungan ya untuk sehari-hari aja kok kadang-kadang. Kebanyakan habis kemana tuh? Kalau dulu tuh. Yang nguapnya ya. Kalau dulu tuh kayaknya mungkin lifestyle ya. Gitu. Ya itulah gaya hidup masa lalu mungkin ya. Jadi dulu mah masih ingin terlihat bagaimana gitu kan di depan orang. Apalagi kan ini bukan menjatuhkan profesi ya, tapi dulu yang salah satu yang saya rasain adalah kalau MLM itu kan yang penting postur. Wah, yang penting postur. Presentasinya kelihatan, presentnya kayak berarti gitu, kata itu apa gitu. Tampilan kita seperti apa, pencitraannya harus bagus. Itu. Ya kayaknya arah-arah ke sana juga yang akhirnya memaksa diri untuk selalu terlihat bagaimana gitu kan. Ya padahal mah di balik itu ya perih-perih juga. Gitu kan. Ya, itulah sampai akhirnya ya alhamdulillah
ada keluarga yang bisa membantu biaya rumah sakit tersebut dan memutuskan untuk hijrah ke Bogor, pindah ke Bogor. Tadinya tinggal di Bekasi di rumah orang tua, akhirnya pindah ke Bogor di rumah mertua gitu kan, yang memang tidak ditempati gitu kan. Ya udah, akhirnya kita sambil merawat rumah tersebut. Di situ pun, wah subhanallah, itu adalah bener-bener titik terperih juga ya, karena memang lo selama ini kalau di Bekasi nggak punya duit, nggak bisa makan, nggak bisa beli makanan, masih ada orang tua, gitu. Yang penting ada makanan. Sama sekali belum terpikir bahwa gimana caranya gue bisa ngasih orang tua, gimana caranya gue bisa ngasih orang tua. Ini mah, selama ada orang tua, ada makanan, gue bisa makan, anak gue bisa makan, bisa minum, bisa jajan, kayak gitu, masih bisa begitu. Tapi ketika pindah ke Bogor, Bismillah mencoba untuk mandiri dengan kondisi jobless sebenarnya, tanpa kerjaan. Disitulah bener-bener sampai di titik yang mau beli air isi ulang galon aja, yang di sana tuh seharga 4.000 perak, saya nggak ada duitnya. Sampai segitu. Galonan refill itu juga ada deh. Nggak ada duitnya, 4.000 perak. Dan itu di kondisi yang istri lagi hamil anak keempat. Ya. Itu sampai yang namanya sakit, ya saya sendiri sakit. Aduh, maaf. Saya sendiri sakit, yang emang nggak bisa ngapa-ngapain pada saat itu. Benar-benar saya yang mengandalkan istri untuk tolong ini, tolong itu. Aduh. Anak-anak juga ngelihat di kondisi mereka sedang bertumbuh ya. Tapi kenapa sakit? Enggak. Tapi nggak sakit. Dan ternyata disitulah benar-benar yang titik terendahnya. Dan alhamdulillah Allah kasih kesempatan untuk kembali sehat, kembali semangat. Sakit apa dulu? Nggak tahu, sakit apanya nggak tahu. Oh, salah satunya dulu orang bilang turun bro atau apa juga nggak tahu lah apa. Akhirnya ya diurut, dipijit gitu kan. Diurut, dipijit. Karena mau ke dokter juga nggak punya. Untuk bayar tukang urut pun juga harus... Alhamdulillah kan memang di Bogor banyak saudara, banyak keluarga yang sampai akhirnya nanya ke om tante, ini Andi mau pijit gitu kan. Mau pijit, ya udah akhirnya dikasih lah. Ngasihnya pun juga ya karena memang di rekening semuanya mati, nggak pernah ada isinya gitu kan. Akhirnya mereka yang datang ke rumah ngasih duitnya untuk pijit. Alhamdulillah masih dikasih kesempatan untuk sembuh sama Allah. Dan disitulah itu pun di kondisi istri lagi hamil anak keempat. Allah kasih kesempatan untuk sembuh dan oke, gue harus berjuang lagi, gue harus bangkit lagi. Apa yang bisa gue lakuin gitu kan? Apa yang bisa gue lakuin? Apapun gue lakuin gitu. Ini di kondisi anak-anak gue yang lagi bertumbuh, sekarang aja anak paling besar masih usia 9 tahun. Perjuangan gue masih banyak. Oke, apapun gue lakukan, ya sampai dengan dulu jadi supir online, gitu kan, sampai supir online, supir rental itu, gitu loh. Itu pun semua gue lakuin. Waktu zaman dulu kan ada 2 mobil itu kan? Ya kan sebelum pindah ke Bogor itu udah ketarik dua-duanya. Ketika mobil ditarik diganti dengan uang atau ya? Enggak diganti dengan uang, boro-boro diganti dengan uang. Cuman dulu sih gue berpikirnya alhamdulillah gue tahu caranya nih. Lu mau narik mobil gue, lu taruh duit di sini. Berapa ya waktu itu ya? 7 juta. Jadi debt collector narik. Jadi memang ada caranya gitu. Gimana caranya? Dia kalau mau bawa mobil gue, lu taruh duit 7 juta di sini. Kalau nggak salah waktu itu segitu ya. 7 juta di sini baru lo boleh bawa. Akhirnya mereka naruh. Jadi dan di situ saya merasa menang. Wah, ya lo bawa mobil gua. Mobil udah ke dalam keadaan rusak kok. Ya pokoknya zolim banget lah kehidupannya. Makanya mungkin Allah menang angka aja waktu itu. Iya. Makanya Allah sampai menempatkan di titik terendah pada saat hijrah ke Bogor di situ. Dan akhirnya ya udah apapun saya lakukan gitu kan. Mau jadi supir, mau jadi apapun. Tahun berapa tuh? Dulu pindah ke Bogor tuh 2018 akhir. 2018 akhir ya? Itu jadi supir online itu pakai kendaraan siapa? Oh dulu akhirnya sempat ngelising lagi. Masih leasing juga ya? Masih ngelising lagi. Ngambil mobil second
Kan banyak ya kalau mobil second mah ada yang tanpa DP, gampang banget lah dulu, cicilannya bisa minim, ya padahal panjang banget. Dan itu jadi driver online dengan kondisi mobil yang nggak sehat, sampai pernah kita bawa penumpang, akhirnya tuh mobil mati tengah jalan, hujan gede, tuh penumpang sambil ngedumel, sambil marah-marah, turun di tengah kemacetan Jakarta dulu sampai kayak gitu. Terus juga ketika jadi supir rental gitu kan, anak video call gitu kan, telepon, Abi lagi di mana? Abi lagi kerja sayang. Wah, ceria-ceria aja lah pokoknya. Abi lagi kerja sayang. Abi pulang jam berapa? Nanti ya. Gitu. Dan ketika dulu pernah jadi supir rental, dapet klien itu bule gitu kan, yang memang dia belum bisa bahasa Indonesia. Ini kan karena rentalnya punya temen juga, namanya Andi juga, rental Bogor di Bogor. Nah itu beliau, nih gue ada klien, cuman dia bule, dia pengen ke Bandung, rental mobil di Bogor. Dia mau ke Bandung, tapi dia belum bahasa Indonesia. Lu bisa kan bahasa Inggris? Ya insya Allah lah gitu kan. Ya udah lu yang temenin dia ya, gitu. Ya udah. Dia minta liburan ke Bandung, jalan-jalan via puncak, ya sambil jadi guide lah gitu kan, di sana sambil jadi guide. Dan di situ ya seneng banget dapat pengalaman jadi guide, jadi drivernya bule gitu. Yang menyedihkan lagi ketika anak video call lagi gitu kan, ya saya nggak mau terlihat lemah lah ya tentunya di depan anak-anak. Ketika mereka video call, Abi lagi di mana? Abi lagi, ini saya yang lagi tugas di luar kota tuh. Wah, di luar villa kan bagus-bagus dong pemandangan, villanya bagus. Padahal pada saat itu saya tidur di kamar driver yang emang cuma bisa buat selonjoran badan doang. Gitu. Yang sebelumnya gitu kan, saya bisa nginep di villa mewah, hotel mewah. Dan ternyata ketika di situ pun, Abi lagi kerja sayang, insya Allah besok ya Abi pulang gitu, 2 hari, karena 3 hari bahkan waktu itu. Dan udah setelah saya tutup telepon, ya Allah, ya disitulah ini gue tidur di sini ya sekarang gitu loh. Ya Allah. Ini saya tidur di tempat yang gue emang cuma bisa rebahan satu badan, dan di situ yang nggak mau melihat anak inilah ya. Melihat bahwa bapaknya lagi di kondisi tersebut. Nah, apa titik balik yang terjadi sampai akhirnya sekarang ini gitu? Ada momen apa atau gimana akhirnya mungkin tertarik untuk bermuamalah yang sesuai syariah gitu, yang halal gitu? Oke, jadi setelah di kondisi yang terpahit dalam kehidupan itu rela untuk melakukan apapun, yang penting bener, yang penting halal, udah mulai mikir ke arah halalnya tuh, gitu. Karena sedikit banyak ketika di kondisi jatuh kayak gitu, teman-teman di Bogor, saudara-saudara, udah mulai ada yang nyebut ke arah halal haramnya, udah mulai ada yang mulai mengingatkan ke situ, tapi ya belum terlalu dalam. Dan akhirnya udah saking bingungnya mau ngapain lagi, rental mobil juga udah mulai sepi gitu kan. Ya coba nelfon waktu itu konsumen saya waktu di otomotif gitu kan, konsumen waktu di otomotif. Semoga beliau nonton dan semoga Allah sehatkan dan jaga dia terus, beliau terus. Namanya Pak Khairul Insan, beliau adalah seorang pengusaha, dulu adalah perusahaan telekomunikasi, dan semenjak tahu beliau adalah pengusaha properti juga gitu kan, ya dengan sangat pede kemampuan sales dan marketing yang saya punya, saya beranikan diri untuk hubungin beliau, karena memang alhamdulillah sampai dengan hari ini pun ya udah lama sih tidak komunikasi, sampai terakhir komunikasi pun masih sangat baik hubungannya. Gitu kan. Dan ketika dulu pun selalu beli beberapa unit di otomotif, itu selalu pembeliannya secara hard cash. Hard cash, ingat saya selalu hard cash. Dan kalau nggak salah ya, dulu beliau pernah bilang, saya mah belinya cash-cashan aja gitu kan. Kalau nggak salah beliau pernah bahas tentang karena kan cicil itu nggak boleh riba atau apalah segala macam. Pernah kesana kalau nggak salah pembahasannya ya. Tapi ya karena memang
yang penting gue jualan, yang penting gue cuan, bodo amat mau bahas tentang apa, yang penting dia beli gitu. Gue hidayah itu pernah lewat ya. Itu. Kode dari Allah udah pernah ada gitu. Pernah ada kode Cuma kan sebenarnya. masalahnya setiap kode kita nangkep apa enggak kan gitu kan? Itu. Saat itu dicuekin aja gitu Cuekin ya. aja, yang penting beli gitu. Apalagi kalau dia cash bukan konsumen utama nih soalnya Nah, cash. itu. Mas Ibu. Gitu Karena ya. kecil dapatnya kan. Nah, ternyata kan memang qadarullah Pak Insan ini di perusahaan telekomunikasinya sampai hari ini om saya alhamdulillah masih kerja sama beliau. Itu dulu istri juga kerja sama beliau tuh sampai yang di pengurangan karyawan dulu itu kerja sama beliau. Kakak kandung saya sempat kerja sama beliau. Jadi benar-benar dulu menjadi sosok panutan lah, pengusaha soleh gitu kan. Karena beliau tuh sampai karyawannya yang sudah berapa tahun dan ada tes apa itu diberangkatkan haji gitu sampai segitunya. Jadi wah luar biasa lah, panutan banget pada saat itu melihatnya. Nah cobalah telepon, kata om saya, Andi coba aja telepon Pak Insan gitu kan sekarang ada propertinya. Andi bilang aja minta bantu jual, Andi bantu jualin deh itunya propertinya. Ya udah teleponlah beliau, memberanikan diri dan beliau menyampaikan, Andi iya saya memang ada perusahaan properti sekarang. Tapi saya tuh jualnya nggak langsung sama tim saya, itu saya subkonkan lagi, saya titipkan ke orang untuk menjualkan, gitu. Andi coba aja datang ke sana, gitu, kenalan. Nanti saya sampaikan deh ke komunitas properti syariah di sana. Ya udah, akhirnya ya karena memang udah nggak ada pilihan lain, ada arahan seperti ini ikutin, dan ini yang mengarahkan yang menurut penilaian saya adalah pengusaha sukses dan soleh gitu kan. Dan ini syariah. Wah, oke lah, bismillah, mudah-mudahan tidak jatuh ke lubang yang sama gitu kan. Tapi dulu belum mulai ngaji ya? Belum Belum gitu. ya? Nah, makanya kan ketika datang ke sana ya udah memberanikan diri aja, kenalan bla 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 bla. Nah, disitulah mulai dibahas detail, ya itulah. Jadi oh subhanallah, ternyata kehidupan gua yang kemarin tuh efek dari Apa yang lo? iya, efek dari riba. Jelasin siapa beliau? Apa itu tim ini? Iya, dari komunitas tersebut. Foundernya itu guru pertama saya di properti syariah itu Ustadz Rosid Aziz. Dan beliau adalah founder developer properti syariah. Gitu. Nah itu baru terbuka tuh maksudnya. Iya, karena di situ benar-benar nggak langsung tentang muamalah gimana cara jualan properti, tapi dibedah dulu dari fikihnya gitu kan, fikih muamalahnya, halal haramnya dulu. Dari situlah semakin tersadar, oh ternyata apa yang terjadi di kehidupan kemarin tuh ya efek riba semuanya. Dan ya udah berazam dalam diri, udah nggak mau lagi nyentuh-nyentuh yang berbau riba, haram dan sebagainya. Jadi ya udahlah, dari situ mulai oke. Oh ternyata begini jalan, dan ternyata jauh lebih nikmat, jauh lebih tenang ya, walaupun dulu belum besar ya gitu loh penghasilannya, karena masih dalam tahapan belajar, masuk dunia properti pun baru kan. Itu 2018 akhir atau 2019 awal ya kalau nggak salah tuh. Jadi proses trainingnya di tahun itu ya? Ya, proses trainingnya di tahun tersebut ya seperti itu, dan akhirnya belajar sampai dengan di akhir di tahun 2020 awal, ya Bismillah pamit ngomong sama Ustadz Rosid juga untuk Tat, Bismillah mau coba bangun sendiri, pengen coba berdiri sendiri. Masya Allah. Gitu kan. Apa 2 tahun itu yang didapat sampai akhirnya pede untuk lu sendiri?